Brigadir J tidak kidal. Kesalahan Sambo salah taruh posisi senjata HS. Sebelum diintervensi oleh anak buah Sambo, sebenarnya penyidik dari Polres Jakarta Selatan menangkap sejumlah kejanggalan dalam kematian Brigadir J di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Namun karena diintervensi, mereka akhirnya tak menyelidiki kejanggalan itu lebih jauh. Satu yang paling janggal adalah posisi senjata api HS yang berada di sebelah kiri mayat Brigadir J. Seperti diketahui, Ferdi Sambo lah yang meletakkan dengan sengaja senjata itu agar seolah-olah terjadi saling tembak. Berikut kejanggalan yang diungkapkan oleh AKP Rifaizal dalam persidangan saat bersaksi dengan terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa ada kejadian peristiwa tembak-menembak antar anggota di rumah Kadif Propam. Kemudian memang ada beberapa penjelasan yang pastinya kami kurang ingat, akan tetapi penjelasan tersebut terkait peristiwa datangnya Pak Sambo, kemudian terkait peristiwa tembak. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Saudara tanya kepada siapa dari bahwa yang bersangkutan tidak kidal? Kepada Richard, yang mulia. Kepada Richard. Jadi memang saya tanyakan kepada Richard, saya arahkan Richard untuk memperagakan, kamu melihat posisi Joshua, coba kamu peragakan seperti apa yang Joshua lakukan, gerakannya seperti apa. Informasinya saat itu adalah milik Joshua, berada di posisi sebelah kiri dengan posisi almarhum menghadap ke sebelah kanan. Akan tetapi saya tanyakan kepada rekan-rekan kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Jelas saksi AKP Rifaizal. Saudara tanya kepada siapa bahwa apa yang bersangkutan tidak kidal? Tanya Hakim Wahyu Iman Santosa. Kepada Richard, yang mulia. Jadi memang saya tanyakan kepada Richard. Saya arahkan Richard untuk memperagakan. Kamu melihat posisi Joshua. Coba kamu peragakan seperti apa yang Joshua lakukan. Gerakannya seperti apa? Urainya. Jadi saat itu memang Richard memperagakan apa yang almarhum lakukan pada saat itu. Sampai akhirnya posisi almarhum tertelungkup, yang mulia. Tambahnya, Hakim tampak memerintahkan petugas yang ada dalam ruang tersebut untuk menunjukkan sebuah foto untuk dikonfirmasi kepada saksi. Sebelah tangan kirinya ada senjata, beberapa sentimeter dari tangan kirinya ada senjata, kata AKP Rifaizal. Foto yang ditunjukkan dalam ruang sidang tersebut dibenarkan saksi terkait posisi senjata yang ditanyakan hakim. Setelah ini, tim identifikasi kami mengambil senjata tersebut sesuai prosedur, kemudian diletakkan di meja di dekat dapur. Hakim kemudian menanyakan kejanggalan selanjutnya yang dilihat oleh saksi terkait meninggalnya ajudan Ferdi Sambo tersebut. Jadi setelah ini, tim identifikasi kami mengambil senjata tersebut sesuai prosedur, kemudian diletakkan di meja di dekat dapur. Jadi kejanggalan inilah yang kejanggalan nomor 2 adalah senjata kenapa di sebelah kiri sementara dia tidak kidal. Betul, yang mulia. Terkait tetesan darah, yang mulia. Jadi pada saat itu Richard menyampaikan bahwa posisi almarhum menembak di depan kamar Ibu PC. Tetesan darah. Jadi pada saat itu Richard menyampaikan bahwa posisi almarhum menembak di depan kamar Ibu PC. Di depan kamar Ibu PC. Kemudian? Betul, yang mulia. Kemudian sampai akhirnya posisi almarhum tertelungkup, itu jaraknya kurang lebih 3 meter sampai 4 meter katanya. Dia juga menjelaskan foto yang ditunjukkan dalam sidang tersebut bahwa posisi almarhum sepengetahuan saksi berada di dekat gudang. Apa ceceran darahnya kenapa? Tanya hakim. Maksud saya, kalau mendengar dari keterangan Richard saat itu, ketika memang Richard menembakkan pertama kali dan langsung mengenai bagian dada sampai akhirnya almarhum Joshua tetap melakukan tembakan ke arah Richard, itu almarhum berjalan, yang mulia. Sambil berjalan, sambil menembakkan. Sebut saksi. Menurut pemahaman kami ketika proses berjalan tersebut, ketika itu sudah mengenai tertembak, seharusnya ada tetesan darah. Ungkap AKP Rifaizal.